Tutupin pintunya dulu. Sedikit aja. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nggak semangat lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, walaupun sudah siang, kemudian energi juga sudah banyak terkuras dengan masa belajar Ananda semuanya. Saya harapkan Ananda masih tetap semangat untuk mengikuti materi pelajaran yang saya ampu terkait dengan terkait dengan mata pelajaran produktif program seni televisi. Saya mau absen dulu untuk kehadiran Ananda semuanya di hari ini. Tanggal berapa sekarang? 21. Tanggal 21. Ini shift A ya? Shift A. Abid ada ya? Dari Pak. Ada. Abid, Aliza, Amelia, Pak. Amelia, Akil, Dari Pak. Adil. Azizil, Dari Pak. Bima. Dari Pak. Saya harapkan kegiatan pembelajarannya karena shift A, shift B, kemudian durasi belajarnya juga tidak terlalu lama berada di sekolah. Jangan ada lagi yang tidak hadir. Ya, saya mohon banget jangan tidak hadir ketika proses pembelajaran dimulai. Kalau kabar? Baik. Kabar Anda semuanya? Baik. Siap untuk melakukan proyek? Siap. Proyek pengkaryaan videografi tentang produksi siaran program televisi? Siap. Siap, udah siap ya. Nah, ini adalah mapel atau materi terakhir di pertemuan kita terkait dengan type of shot. Silakan. Step shot adalah teknik pemilihan luas area pembingkaian lem pada objek yang bertujuan untuk menghasilkan pesan emosional dan memiliki makna. Ya, benar sekali. Typeset itu kunci ya. Karena dengan mengetahui teknik typeset, Ananda semuanya dapat mengungkapkan visual atau mengemukakan visual yang Ananda inginkan. Gitu. Nah, typeset itu adalah teknik pemilihan luas area pembingkaian. Luas area pembingkaian itu berapa persentase akan kita frame kepada objek, akan kita lakukan pembingkaian kepada objek yang bertujuan untuk menghasilkan pesan. Pesannya itu bukan hanya sebatas ini gambar wajah indah, bukan seperti itu, tapi ada pesan emosionalnya juga. Emosional kemudian memiliki makna. Ya. Nah, dalam pertemuan ini Ananda akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu secara teori menentukan cara pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar atau disebut dengan bahasa Indonesianya type of shot. Kemudian keterampilannya menyajikan pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik atau Ananda semuanya bisa mendiskusikan nanti jenis-jenis type shot. Type shot itu kan terbagi atas 3. Nah, nanti Ananda diskusikan filosofinya, kemudian Ananda diskusikan teknik pengambilan gambarnya. Ya, begitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita langsung mulai saja, yaitu type shot dengan kategori full shot atau di pertemuan terakhir. Tadi di pertemuan pertama tadi atau di awal tadi, Indah sudah mencoba untuk mendefinisikan definisi dari arti dari type shot itu sendiri. Kali ini untuk full shot punya definisi berbeda atau punya pengertian berbeda. Ya, full shot itu pengambilan gambar, kita ulangi ya. Full shot itu merupakan pengambilan gambar yang berfokus kepada keseluruhan tubuh objek. Keseluruhan tubuh objek itu disebut full shot. Mulai dari kepala hingga ke kaki itu disebut dengan full shot, sehingga objek menjadi titik perhatian utama. Itu definisinya. Nah, full shot itu dibagi 3. Yang pertama, jenis atau kategori full shot itu sendiri. Definisinya adalah cakupan area frame khusus berfokus pada seluruh tubuh. Khusus itu artinya dia hanya memfokuskan pada seluruh tubuhnya saja. Teknik pengambilannya adalah dengan menempatkan seideal mungkin posisi kamera terhadap objek supaya mendapatkan jenis full shot yang dimaksud. Nah,
jenis pulsat yang dimaksud jika ditampilkan kepada tubuh manusia maka tampilnya seperti ini. Seperti ini. Begitu kira-kira ya. Bisa dipahami? Artinya yang ada dari atas jilbab sampai ke tapak kaki atau ke sepatunya. Nah, headroomnya dilebihkan sedikit. Sedikit saja headroomnya. Ini adalah teknik pengambilan pulsat. Nah, jenis kedua adalah wide shot. Masuk kategori pulsat, tapi jenisnya wide shot. Wide shot itu mencakup wilayah yang lebih lebar, sehingga memperlihatkan lingkungan. Tetap dia dari batas kepala sampai ke kaki, tapi lebih lebar lagi untuk memperlihatkan lingkungan. Tekniknya ya biasanya kamera sedikit menjauh dari objek atau objek berada pada posisi yang lebih berjarak dari kamera. Nah, tekniknya akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini adalah teknik wide shot. Objek akan makin kecil, akan terlihat makin kecil lagi dibandingkan lingkungannya, tetapi lingkungannya sudah mulai terlihat. Dia berada di mana, begitu kira-kira. Nah, yang berikutnya adalah extreme wide shot. Extreme wide shot itu bertujuan untuk memperlihatkan situasi dan kondisi tempat objek berada, atau bisa dinyatakan sebagai kawasan. Jika dalam film-film cowboy, jika dalam film-film petualangan biasanya memperlihatkan gunung-gunung, kemudian ada koboi yang sedang melintasi padang rumput dengan kuda begitu kecil gitu, memperlihatkan padang rumput, padang pasir dan sebagainya. Itu biasanya untuk memang disengaja membuat seperti itu untuk memperlihatkan kawasan atau wilayah. Nah, tekniknya kamera dan objek berada pada posisi yang sangat berjauhan. Nah, hasilnya contohnya seperti ini kira-kira. Seperti ini. Jadi si objek ada, terlihat, tapi kecil sekali gitu maksudnya. Kita tidak bisa mengidentifikasikan jika hanya ditampilkan dalam berupa foto. Kita tidak bisa mengidentifikasi siapa objek tersebut. Yang kita tahu adalah objek itu adalah seorang siswa perempuan. Nah, kesalahan yang terjadi saat pengambilan teknik pulsat itu sama seperti sebelumnya. Biasanya operator kurang tenang, kemudian tidak tepat dalam pengaturan segitiga exposure, kemudian lensa tidak fokus, kemudian tidak memanfaatkan atau menata pencahayaan yang ada, kemudian ya rule of third-nya itu juga kacau gitu. Jadi tidak menghasilkan gambar yang memiliki makna gitu. Boleh silakan duduk berkelompok lagi. Itu ada kipas di situ maksudnya. Nggak apa-apa biarin aja. Kursinya aja dimasukin. Nggak apa-apa deh, satu aja. Biarin. Gue sih terkait. Ada lagi? Tidak? Saya rasa cukup. Boleh kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Tinggi sama ini. Baik, terima kasih. Ingat kembali tugasnya teman-teman dalam pembelajaran kita, yaitu buatlah sebuah film pendek. Di sini sebenarnya video pendek saja, berdurasi 3-5 menit ya. 3 menit minimal, 5 menit maksimal, dengan menerapkan typeset yang sudah kita pelajari di 3 kali pertemuan kita. Ya, kemudian di dalam produksinya nanti teman-teman juga menerapkan
menerapkan tahapan produksi, menerapkan kaidah penyutradaraan dan teknik editing pada pengkaryaan tersebut. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin Ananda tanyakan kembali untuk pertemuan selanjutnya atau seperti apa? Tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita di hari ini karena ini jam terakhir kita. Ya, Ananda saya harapkan untuk tetap menjaga kesehatan meskipun alhamdulillah di daerah kita atau di provinsi kita zonanya sudah zona hijau, artinya sudah tidak lagi terjangkit oleh virus corona. Alhamdulillah. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang ini. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan, kita bisa kembali. Silakan ketua kelas. Pak duduk, siap. Hormat, gerak, tegak gerak, baca hamdalah. Alhamdulillah.